Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama Kak Nori di Yuk Belajar Biologi. Nah, hari ini Kak Nori akan melakukan praktikum mengenai pengukuran denyut nadi dengan metode palpasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana cara mengukur denyut nadi dengan cara metode palpasi. Yang kedua yaitu bagaimana mengetahui pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi. Dan yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana aktivitas tubuh dapat mempengaruhi denyut nadi. Nah teman-teman, sebelum kita mulai praktikum, yuk simak landasan teori berikut ini. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital yang dimiliki oleh manusia. Fungsi jantung adalah untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Dengan kata lain, jantung bertugas mengatur suplai darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mengenai denyut nadi. Nah, denyut nadi merupakan faktor-faktor yang dipakai sebagai indikator untuk menilai sistem kardiovaskuler seseorang. Nah, denyut nadi menggambarkan frekuensi kontraksi jantung seseorang. Pemeriksaan denyut nadi sederhana biasanya dilakukan secara metode palpasi. Palpasi adalah cara pemeriksaan dengan meraba, menyentuh, dan merasakan denyut nadi dengan ujung-ujung jari. Nah, pada umumnya pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada 9 titik, yaitu pada arteri radialis, arteri branchialis, arteri carotis communis, arteri femoralis, arteri dorsalis pedis, arteri poplitei, arteri temporalis, arteri apikal, dan yang terakhir adalah arteri tibialis posterior. Denyut nadi terbentuk seiring dengan didorongnya darah melalui arteri. Untuk membantu sistem sirkulasi, arteri berkontraksi dan berelaksasi secara periodik. Nah, kontraksi dan relaksasi arteri bertepatan dengan kontraksi dan relaksasi jantung, seiring dengan dipompanya darah menuju arteri dan vena. Dengan demikian, denyut nadi juga dapat mewakili detak jantung per menit. Yang pertama yaitu memeriksa denyut nadi secara palpasi pada posisi tenang terlentang. Pada posisi tenang terlentang ini, hitunglah denyut nadi selama 1 menit dan ulangi kegiatan ini sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan setelah itu carilah rata-rata dari denyut nadi tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung denyut nadi dalam posisi duduk. Hitunglah denyut nadi selama 1 menit dan ulangi kegiatan tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Lalu carilah rata-ratanya. Selanjutnya yaitu memeriksa denyut nadi pada posisi berdiri. Lakukanlah hal yang sama seperti memeriksa denyut nadi pada saat posisi terlentang, di mana menghitung selama 1 menit dan ulangi kegiatan tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, setelah itu carilah rata-ratanya. Selanjutnya yaitu memeriksa denyut nadi secara palpasi pada aktivitas fisik. Pada aktivitas fisik kali ini, menggunakan 3 aktivitas. Yang pertama yaitu lari, yang kedua yaitu jongkok bangun, dan yang terakhir yaitu selanjutnya. Hitunglah denyut nadi selama 1 menit pada setiap aktivitas. Setelah itu carilah rata-ratanya.
pada saat posisi berbaring. Rata-rata yang diperoleh pada saat posisi berbaring adalah 58,6. Hal ini dikarenakan ketika seseorang berbaring, maka jantung akan berdetak lebih sedikit. Itu dikarenakan saat orang berbaring, efek gravitasi pada tubuh akan berkurang, sehingga darah akan lebih banyak mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Jika darah yang kembali ke jantung lebih banyak, maka tubuh mampu memompa lebih banyak darah setiap denyutnya. Selanjutnya yaitu pada saat posisi duduk. Rata-rata yang diperoleh pada saat posisi duduk yaitu sebesar 67,3. Pada saat posisi duduk membuat tekanan darah menjadi stabil. Hal ini dikarenakan pada saat posisi duduk, sistem vasokonstriktor simpatis dirangsang sehingga sinyal-sinyal saraf pun dijalarkan secara serentak melalui saraf rangka menuju ke otot rangka. Selanjutnya yaitu pada saat posisi berdiri. Rata-rata yang diperoleh pada saat posisi berdiri yaitu 72,7. Hal ini dikarenakan pada saat posisi berdiri, denyut nadi menjadi lebih meningkat. Itu dikarenakan darah yang kembali ke jantung akan lebih sedikit. Nah, kondisi ini yang menyebabkan adanya peningkatan detak jantung yang akan mempengaruhi denyut nadi. Selanjutnya yaitu pada saat beraktivitas fisik. Rata-rata yang diperoleh pada saat setiap aktivitas fisik mengalami peningkatan. Pertama yaitu pada saat senam ringan. Pada saat senam ringan, rata-rata yang diperoleh yaitu 81. Selanjutnya pada saat lari, rata-rata yang diperoleh yaitu 82. Sedangkan pada jongkok bangun, rata-rata yang diperoleh pada saat jongkok bangun yaitu 84,3. Itu dikarenakan akibat meningkatnya detak jantung yang memompa darah lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pasokan oksigen pada sel yang beraktivitas berat. Contohnya yaitu pada sel otot. Sel otot bekerja keras saat kita berolahraga. Nah, dalam keadaan tersebut, otot bekerja menghasilkan energi sehingga perlu pasokan suplai oksigen yang lebih tinggi.